Selamat datang di Kenari Malam, tempat di mana suara langkah yang kamu dengar mungkin bukan langkahmu sendiri. Tempat di mana cerita bukan sekedar cerita, tapi jejak yang benar-benar pernah tertinggal di jalan-jalan yang kita lewati setiap hari. Malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah perjalanan yang seharusnya biasa saja. Tapi di Alas Roban tidak ada perjalanan yang benar-benar biasa. Sebuah kisah tentang seorang sopir truk yang tanpa sengaja melihat sesuatu yang tidak seharusnya manusia lihat. Dan setelah kau mendengarnya, mungkin kau akan berpikir dua kali sebelum melewati jalan itu sendirian, apalagi saat kabut mulai turun. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan pastikan tidak ada yang berdiri di belakangmu sekarang, karena malam ini kita mulai. Namaku Seno, sopir truk yang udah bertahun-tahun bolak-balik Jawa, ngangkut segala macam barang dari yang ringan sampai yang bikin punggung pegel cuma gara-gara ngeliatnya. Udah biasa aku ketemu jalanan sempit, turunan tajam, truk mogok, sampai pedagang kopi yang jualannya lebih mahal dari bensin. Tapi malam itu, entah kenapa rasanya beda. Kayak ada sesuatu yang ngikutin dari belakang, tapi bukan kendaraan. Lebih kayak hawa yang nempel di punggung, dinginnya menusuk sampai tulang, tapi bukan dingin biasa. Jam dinding di kabin trukku nunjukin angka 01:03 dini hari ketika aku masuk wilayah Alas Roban. Kabut malam itu tebel banget, turun kayak air es yang dijatuhin dari langit tanpa permisi. Lampu trukku yang biasanya cukup kuat buat nembus gelap, kali ini cuma mantul di kabut putih lebat itu, bikin pandangan cuma sebatas beberapa meter ke depan, kayak lagi nyetir di dalam kapas. Aku lelus leher, ngerasa merinding tanpa alasan jelas. Udara di kabin rasanya statis, berat, kayak kelembapan yang nempel nggak mau lepas. Padahal AC trukku udah lama aku matiin biar nggak kedinginan, tapi hawanya tetap dingin. Dingin yang bukan dari mesin, dingin yang kayak keluar dari dalam tanah. Aku ngerundel pelan. Waduh, kalau sampai ada apa-apa, sinyal juga pasti mati nih. Nggak lucu kalau mogok di sini. Suaraku sendiri terdengar lebih pelan, kayak ditelan kabut. Biasanya, meskipun malam, jalur ini nggak pernah sepi total. Ada aja bus malam, truk pasir, mobil pribadi, pengendara motor yang sok pemberani, atau minimal suara klakson yang kedengaran entah dari arah mana. Tapi malam itu, nggak ada apa-apa. Nggak ada cahaya dari jauh, nggak ada sorot lampu yang biasanya kelihatan menembus gelap dari tikungan berikutnya. Nggak ada suara mesin selain suara trukku sendiri. Sunyi banget. Sunyi yang bikin telinga terasa panas kayak tubuhku berusaha nyari suara apapun buat nenangin diri. Saking sunyinya, suara detak jam di dashboard aja kedengaran jelas. Tok, tik, tok, tik, monoton dan bikin suasana makin gak enak. Aku melirik ke kanan dan kiri. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan berdiri gelap dan tinggi. Batangnya kayak siluet hitam yang siap nutupin langit kapan aja. Daunnya bergerak pelan karena angin, tapi entah kenapa suaranya nggak ada. Harusnya daun yang kegesek angin itu mengeluarkan suara gesekan halus, tapi yang terdengar hanya keheningan tebal, kosong, seolah suara itu sengaja dimatiin. Tanganku makin kencang megang setir. Mungkin karena capek aja, pikirku mencoba tenang. Tapi tubuhku nggak beli alasan itu. Punggungku mulai berkeringat padahal dinginnya bukan main. Aku hidupin radio, nyari frekuensi apapun buat ngilangin sepi. Yang keluar cuma suara kresek-kresek, noise yang makin lama makin aneh. Kayak ada bisikan samar di antara statik radio. Suara yang bukan bahasa apapun yang kupahami, tapi ritmenya kayak orang lagi ngomong. Pelan, tapi jelas bukan suara mesin. Aku buru-buru matiin radio. "Jangan halu, Sen, jangan halu," aku bilang sambil ngusap wajah. Tapi mataku terus kepaksa ngelirik kaca spion, nggak tahu kenapa.
Kayak ada dorongan dari dalam diri buat lihat ke belakang, meskipun aku tahu itu ide yang buruk. Spion kiriku cuma nunjukin kabut putih yang berguling-guling, tapi spion kanan, entah kenapa aku ngerasa ada bayangan samar. Nggak jelas, kayak siluet gelap yang berdiri diam di tengah kabut. Tapi begitu aku fokusin mata, kabut makin tebal nutupin semuanya. Aku nelan ludah, jalanan masih sepi total, nggak ada tikungan, nggak ada tanjakan, lurus terus. Tapi kok rasanya kayak nyetir di tempat yang sama terus-terusan. Kayak ada yang mengulang jarak jalan di depanku. Lampu sinjal jalan juga nggak ada, patok jalan pun entah kenapa hilang dari pandangan, padahal barusan masih ada. Rasanya kayak masuk ke zona kosong seperti dunia lain. Tiba-tiba, suara duk keras banget terdengar dari belakang kabin. Aku kaget sampai hampir banting setir. Astagfirullah, jantungku langsung lari maraton. Aku berhenti nafas beberapa detik, nunggu kalau ada suara susulan. Tapi nggak ada, sunyi lagi. Sunyi yang malah makin bikin takut. Aku nggak berani nengok lewat kaca belakang, tapi otakku kerja sendiri ngebayangin segala sesuatu yang nggak seharusnya ada di sana. Barangkali barang jatuh atau ada binatang, tapi suaranya terlalu besar buat ukuran itu. Lebih kayak ada seseorang yang mukul dinding belakang truk dari luar. Nggak mungkin, jangan mikir begitu. Aku coba meyakinkan diri. Aku lanjutin nyetir, tapi tangan kiriku mulai gemetar halus. Aku tarik nafas panjang, tapi hawa dinginnya malah nyedot masuk, bikin dadaku sesak. Jalanan terus lurus, tapi kabut makin tebal kayak kapas yang dipaksa nempel di kaca depan. Wiper udah kuhidupin, tapi tetap nggak ngaruh apa-apa. Di kejauhan, samar-samar aku ngeliat sesuatu berdiri di pinggir jalan. Awalnya cuma pitik hitam kecil, makin dekat, titik itu berubah jadi sosok. Aku mulai melambat. Dek, jantungku makin keras. Sosok itu berdiri tepat di tepi jalan, nggak bergerak. Badannya kurus, pakai baju lusuh panjang. Kepalanya nunduk, rambutnya panjang sampai menutupi muka. Dari jarak sekian meter, sesosok itu nggak kayak manusia yang menunggu tumpangan. Diamnya terlalu kaku, terlalu kering. Aku nggak mau berhenti. Aku injak gas pelan, niat buat lewatin aja. Tapi begitu aku tepat sejajar sama sosok itu, tanpa angin, tanpa suara, dia menoleh cepat ke arahku. Kayak kepala diputar tanpa badan ikut gerak. Gerakannya nggak normal, bukan seperti orang menoleh, tapi seperti boneka yang dipaksa bengkok. Aku spontan merem setengah detik sambil nahan napas. Trukku maju beberapa meter. Setelah ngerasa aman, aku nengok spion buat ngecek, dan sosok itu udah nggak ada. Kosong, hilang. Padahal nggak mungkin dia jalan secepat itu. Nggak mungkin juga dia lari ke hutan dalam waktu sepersekian detik. Lebih nggak mungkin lagi dia menghilang begitu saja. Aku ngeluh sendiri. Apa tadi itu? Telapak tanganku basah. Aku keset ke celana kerja yang udah penuh debu. Kupaksa tatap jalan lurus lagi. Tapi tubuhku udah mulai ngirim peringatan. Ada yang salah besar. Perasaanku bilang, aku nggak sendirian. Rasanya kayak ada yang memperhatikan dari berbagai arah. Dari pohon, dari belakang truk, bahkan terasa seperti dari dalam kabin. Aku nyalain lampu kabin sebentar karena ngerasa ada bayangan lewat di pojokan mataku. Tapi begitu lampu nyala, kabin trukku kosong. Cuma jaket kumal, tas kecil, sama botol air. Aku matiin lagi lampunya, tapi detik setelah lampu padam, aku ngerasa sesuatu berubah. Kayak hawa di belakang kursi berubah lebih dingin, lebih padat, kayak ada sesuatu yang ngisi ruang kosong itu. Nafasku makin berat. Astagfirullah, tenang Sen, cuma halu, cuma capek. Tapi otakku nggak terima. Ada suara halus banget, kayak bisikan pendek di belakang leherku. Nggak jelas kata-katanya, cuma getaran suara yang bikin kulit merinding. Aku refleks nengok cepat ke kursi belakang. Kosong, gelap, tapi aku yakin, sangat yakin, tadi ada suara. Aku fokus lagi ke jalan, kabut masih tebal, dan tiba-tiba aku sadar sesuatu.
Sejak tadi aku nggak lagi ngeliat marka jalan. Garis putih yang biasanya ada di tengah jalan itu hilang. Aku makin pelan. Ini udah mulai nggak bener nih. Tiba-tiba, di tengah kabut, aku ngeliat sesuatu bergerak mendatar. Bukan hewan, bukan manusia. Lebih kayak bayangan besar yang nyapu jalan cepet banget. Trukku goyang sedikit karena aku kaget dan narik setir. Dalam sepersekian detik, kabut di depan kayak kebuka sedikit, memperlihatkan ruang kosong di depan. Dan di jarak cukup jauh, aku lihat lampu kuning redup seperti sepasang mata kendaraan. Akhirnya ada mobil, pikirku lega. Tapi makin dekat, lampu itu nggak tambah terang, tetap redup, kusam, kayak lampu tua yang hampir mati. Lalu, lampu-lampu itu bergerak pelan ke samping, seperti melayang, bukan berjalan di atas aspal. Aku berhenti bernafas, jantungku berhenti sepersekian detik. Tapi semua itu baru permulaan, malam itu masih panjang, dan aku baru masuk sedikit ke jalur yang seharusnya nggak aku lewatin sendirian. Dan tanpa ku tahu, sesuatu sudah memperhatikanku sejak aku pertama kali masuk kabut, jauh sebelum aku sadar kalau alas roban malam itu bukan sekedar jalanan angker. Ada sesuatu yang menunggu, dan aku sedang meluncur langsung ke arahnya. Lampu redup itu makin mendekat, tapi anehnya nggak ada suara mesin sama sekali. Harusnya kalau itu bus atau truk lain, dari jauh pun sudah terdengar deru diesel. Tapi ini sepi banget. Sampai-sampai detak jantungku sendiri kedengeran lebih keras daripada apapun yang ada di jalan itu. Aku sempat mikir kalau itu cuma motor atau mobil tua. Tapi sorotan lampunya terlalu besar, terlalu tinggi. Kayak lampu utama bus zaman dulu yang bentuknya bulat dan kuning kusam. Aku memperlambat laju trukku, mencoba memastikan. Kabut mulai bergeser pelan, seolah membuka jalur buat kendaraan itu lewat. Dari balik kabut yang bergerak, perlahan-lahan bentuknya muncul. Badanku langsung kaku. Itu benar-benar bus besar, tua, kusam, warnanya entah campuran hijau pudar dan abu-abu. Seperti bus zaman 80-an yang sering lewat jalur Pantura dulu. Tapi penampilannya lebih mirip bangka yang dipaksa jalan lagi. Catnya mengelupas, kacanya buram, dan bagian depannya penyok seakan pernah kecelakaan parah. Aku menelan ludah, merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Bus itu datang dari arah belakang, padahal tadi aku nggak lihat apapun di spion. Seharusnya kalau ada bus di belakangku, cahaya lampunya pasti kelihatan dari jauh. Tapi ini seperti muncul dari dalam kabut, kayak tiba-tiba ada. Bus itu makin dekat, jaraknya tinggal beberapa meter. Sorot lampunya redup, tidak stabil, kadang berkedip-kedip, kayak lampu yang mau mati. Aku bisa lihat bagian grill depannya, berkarat. Banyak noda hitam seperti bekas terbakar. Logo PO-nya nggak jelas, tulisan rutenya pun hilang. Kaca depannya retak halus di beberapa sisi. Tapi yang paling bikin bulu kuduku berdiri adalah bus itu bergerak tanpa suara. Nggak ada suara mesin diesel, nggak ada getaran tanah seperti biasanya, nggak ada suara ban menggesek aspal, hening total. Aku ngecek speedometer, trukku jalan santai 40 km per jam. Bus itu menyalip pelan dari sisi kanan. Saking pelannya, aku bisa melihat detail bodinya yang rusak. Namun, saat sudah sejajar dengan kursi sopirku, aku sadar satu hal lagi yang membuat dadaku langsung ngembang. Bus itu sedikit melayang. Bannya nggak benar-benar menyentuh aspal. Ada jarak tipis antara ban dan jalan, mungkin sekitar 2 atau 3 jari. Tapi cukup jelas. Saking jelasnya aku sampai meremelek berkali-kali memastikan aku nggak salah lihat. Ya Allah, gumamku lirih. Nafasku seperti hilang. Aku nggak berani ngelihat lama-lama, tapi mata ini kayak dipaksa buat terus memperhatikan. Ketika bus itu menyalip lebih jauh ke depan, aku melihat jendela-jendela sampingnya. Kacanya gelap, terlalu gelap. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang kayak ngisep cahaya. Kayak nggak ada apapun di belakang kaca itu. Tapi semakin lama aku perhatiin, semakin aku yakin ada bayangan-bayangan di balik kaca. Diam, nggak gerak, seperti orang duduk, tapi wajahnya nggak kelihatan. Aku spontan merapatkan tubuh ke kursi. Tangan kiriku keringat dingin. Saat aku pikir semuanya masih bisa kuterima,
Kabut di depan tersingkap sedikit karena angin, dan kaca samping bus yang paling dekat denganku tiba-tiba memantulkan pantulan lampuku, dan aku ngeliat jelas. Ada kepala seseorang menunduk di balik kaca. Rambutnya panjang banget, kusut, menutupi hampir seluruh wajahnya. Tapi ketika lampuku tepat menyinari kaca itu, kepala itu menoleh cepat ke arahku. Bukan menengok pelan seperti manusia normal, tapi memutar, seperti lehernya bisa berputar jauh melebihi batas. Wajahnya pucat sekali, matanya kosong, cuma 2 lingkaran hitam pekat, seperti lubang. Mulutnya terlihat tersenyum, tapi senyumnya lebar banget, panjang, sampai-sampai pipinya kayak sobek. Aku spontan teriak pelan, "Ya ampun," sambil narik setir sedikit menjauh. Badanku gemetaran, dada panas kayak ada yang nyekek dari dalam. Tapi horornya nggak sampai di situ. Saat bus itu berhasil menyalip dan berada 10 meter di depanku, aku lihat dari kaca belakang bus itu, yang juga retak dan kusam, ada banyak tangan nempel di kaca bagian dalam. Tangannya pucat, kurus, jari-jarinya panjang, dan seperti menekan kaca dari dalam, seolah semua penumpangnya pengen keluar. Aku ngerem sedikit karena panik, tapi bus itu justru semakin memperlambat lajunya. Kayak sengaja menunggu aku tetap berada di belakangnya. Badanku langsung dingin, bukan dingin cuaca, dingin yang bikin jantung serasa ditarik ke bawah. "Ngapain dia melambat? Jangan bercanda," suaraku gemetar. Aku melirik spion lagi, jalanan masih kosong total. Hanya aku dan bus itu, dan kabut semakin menelan semuanya. Bus itu terus melambat, sampai kecepatanku tinggal sekitar 20 km per jam. Aku seperti dipaksa untuk tetap berada di belakangnya. Dan hal aneh mulai terjadi. Lampu belakang bus itu kedip-kedip, tapi bukan merah, warnanya kuning pucat. Dan di sela-sela kedipan itu, aku samar melihat sesuatu bergerak melalui kaca belakang. Sosok gelap, bentuknya seperti orang berdiri di lorong tengah bus. Tapi gerakannya aneh, kepalanya menunduk, tapi badan bagian atasnya goyang-goyang kecil seperti sedang bernafas berat, atau menangis, atau marah. Aku semakin gak nyaman. Aku coba injak gas buat nyalip dari kiri, tapi bus itu tiba-tiba bergerak sedikit ke kiri juga, seperti menghalangi. Ketika aku coba ke kanan, dia juga ikut geser halus ke kanan. Bus itu gak mau aku menyalip. Aku mulai panik. Kedua tanganku menggenggam setir erat banget sampai urat tangan kelihatan. Trukku bergetar pelan, tapi bukan karena mesin, lebih kayak aku sendiri yang gemetar. Di antara kepanikan itu, tiba-tiba lampu interior bus itu menyala redup, bukan lampu modern, tapi seperti lampu pijar tua warna kuning. Dari cahaya redup itu, aku bisa melihat lorong bus dengan lebih jelas. Bangkunya robek, kainnya terburai, besinya menonjol keluar. Tapi yang paling bikin aku hampir muntah karena takut adalah penumpangnya. Mereka duduk, diam, tidak bergerak. Tapi bukan seperti orang tidur, kepalanya miring, sebagian menunduk, sebagian lagi menatap lurus ke kaca dengan tatapan kosong. Bahkan dalam cahaya redup itu, aku bisa lihat kulit mereka pucat kebiruan, rambut mereka acak-acakan, pakaiannya lusuh, dan beberapa dari mereka seperti basah. Aku tidak pernah dalam hidupku ngerasa mau berhenti dan kabur dari trukku sendiri, tapi kaki ini terus nempel ke pedal. Entah kenapa aku merasa tidak boleh berhenti. Atau mungkin lebih tepatnya, aku merasa kalau aku berhenti, mereka juga akan berhenti. Dan itu jauh lebih buruk. Bus itu melaju pelan, lalu semakin pelan, sampai akhirnya benar-benar nyaris berhenti. Aku menatap ngeri ke depan. Entah kenapa rasanya bus itu sedang mengajakku masuk lebih jauh ke jalan yang bukan jalanku. Rasanya seperti dia memang nunggu aku datang sejak awal. Dan malam itu belum ada tanda-tanda kalau mimpi buruk ini bakal berhenti. Angin malam menyapu pelan di antara pepohonan jati ketika truk itu melaju pelan menuruni jalan yang semakin gelap. Lampu sorot depan terasa seperti tidak lagi mampu menembus kabut tipis yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Di dalam kabin, Giman mulai merasa sesuatu yang tidak biasa. Bukan pada mesinnya, bukan pula pada jalanan, tapi pada keheningan yang terlalu sempurna. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara angin, hanya deru mesin dan sesuatu yang lain. Pelan, hampir tidak terdengar, seperti bisikan.
Giman mengerutkan dahi, menoleh sedikit ke belakang kursinya. Kosong. Namun bisikan itu tetap ada. Man, suara lirih itu terdengar samar, seperti berasal dari balik jok. Tangan Giman langsung merinding. Ia menarik nafas dalam, mencoba mengatur diri, dan menekan pedal gas sedikit lebih keras. Namun saat kecepatan truk bertambah, bisikan itu ikut berubah menjadi lebih jelas. Man, jangan lihat belakang. Giman mencengkram setir erat-erat. Siapa di situ? Suaranya pecah oleh ketegangan. Tak ada jawaban. Hanya suara nafas, pelan, tepat di belakang telinganya. Giman mengerutkan dahi, menoleh sedikit ke belakang kursinya. Kosong. Namun bisikan itu tetap ada. Man, suara lirih itu terdengar samar, seperti berasal dari balik jok. Tangan Giman langsung merinding. Ia menarik nafas dalam, mencoba mengatur diri, dan menekan pedal gas sedikit lebih keras. Namun saat kecepatan truk bertambah, bisikan itu ikut berubah menjadi lebih jelas. Man, jangan lihat belakang. Giman mencengkram setir erat-erat. Siapa di situ? Suaranya pecah oleh ketegangan. Tak ada jawaban. Hanya suara nafas, pelan, tepat di belakang telinganya. Giman spontan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menatap kaca spion tengah, jantungnya langsung seperti diremas. Di bangku penumpang belakang, yang seharusnya kosong, ia melihat siluet seseorang duduk membungkuk. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya bergoyang pelan, seperti mengikuti irama nafas berat. Giman berkedut mundur, hampir saja menarik setir. Saat ia menatap kembali ke jalan, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Siluet itu sudah tidak terlihat di spion. Namun, ia bisa merasakan nafas dingin tepat di tengkuknya. Pelan, membeku, dekat sekali. Lalu sebuah suara terdengar, sangat dekat, seperti berada tepat di belakang kursinya. Awas, turunan depan. Giman menelan ludah. Tangannya gemetaran. Memang benar, di depan adalah turunan tajam yang terkenal angker oleh para sopir lama. Banyak yang mengaku mendengar suara yang sama sebelum mengalami kecelakaan. Namun Giman belum pernah percaya sampai malam ini. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. Siluet itu kini terlihat jelas dari pojok pandangannya, hanya beberapa inci dari bahunya. Wajah pucat, mata cekung tanpa bola, mulut sobek seperti tersenyum, tapi terlalu lebar. Kita sudah dekat, Man. Suara itu gemuruh, seperti berasal dari tanah. Giman tidak berani menoleh. Ia hanya bisa memandang ke depan, keturunan gelap yang sudah menunggu. Dan entah kenapa, nafasnya makin sesak, seperti ada yang duduk menindih dadanya. Lalu suara itu kembali berbisik. Tali ini tepat di telinganya. Turunin aku, sebelum dia ikut naik. Giman menahan napas begitu lama, sampai dadanya terasa panas. Ia tidak berani bergerak, bahkan sekadar menelan ludah pun terasa berat. Sosok itu masih ada di dekatnya. Ia tidak melihatnya langsung, tapi ia bisa merasakan keberadaannya. Dingin, berat, seperti udara di dalam kabin dicuri satu persatu. Turunan di depan semakin dekat. Lampu truk menyorot aspal yang menurun tajam, kemudian hilang seketika di balik kabut pekat seperti mulut goa gelap. Di kiri kanan hanya ada pepohonan jati yang berdiri rapat, seperti penjaga-penjaga tua yang mengawasi siapa saja yang mencoba lewat. Giman berusaha menggerakkan bibirnya. Kau maksud apa dia ikut naik? Tidak ada jawaban, hanya suara napas, seperti seseorang berdiri tepat di belakang lehernya. Lalu, berhenti di tengah turunan. Giman sontak menggeleng cepat. Itu gila, tidak mungkin ia menginjak rem tepat di turunan alas roban. Banyak cerita berakhir tragis karena sopir berhenti di tempat yang salah. Aku nggak bisa berhenti di situ, bahaya, bisik Giman. Kali ini suara itu terdengar lebih keras, lebih berat, lebih memaksa. Berhenti!
Seluruh tubuh Giman bergetar. Tangan kirinya mulai mati rasa. Mungkin karena terlalu kuat mencengkram setir. Truk mulai menuruni turunan. Kecepatan bertambah. Rem terasa sedikit lebih keras dari biasanya. Seakan ada beban yang ikut menekan dari belakang. Giman menginjak rem perlahan. Namun tiba-tiba pedal rem terasa tersangkut. Ia panik. Astaga, remnya macet. Gak mungkin. Dan saat itulah, dari kabut di depan, ia melihat sosok berdiri di tengah turunan. Tegak, tidak bergerak, seperti menunggu. Giman menyipitkan mata. Semakin dekat, semakin jelas. Itu perempuan. Tubuhnya kurus, mengenakan baju putih lusuh yang menempel di kulit seperti baru terendam air. Rambutnya panjang basah, menutupi sebagian wajah. Namun yang membuat bulu kuduk Giman benar-benar berdiri adalah wajah perempuan itu menghadap ke belakang. Tubuhnya menghadap truk, tapi kepalanya menoleh terbalik. Mulutnya terbuka kecil, seakan sedang tersenyum. "Man, itu dia," bisik suara di dalam kabin, lembut tapi mengiris. "Kalau kau tidak berhenti, dia yang naik." Jantung Giman berdetak liar, keringat dingin membanjiri punggungnya. Truk melaju semakin cepat, 50 km jam, 60 km jam, 70. Tidak ada waktu. Perempuan itu tidak bergerak, tidak menyingkir, seakan ingin tertabrak. "Jangan naik!" teriak suara itu tiba-tiba, lebih keras daripada apapun sebelumnya. Giman spontan menginjak rem sekuat tenaga. Pedal rem menyala, ban menggesek aspal keras, truk bergetar hebat. Dan pada detik terakhir sebelum menabrak sosok perempuan itu, sesuatu menepuk bahu Giman dari belakang. Keras, Giman menoleh. Sekilas, 1 detik saja, tapi cukup untuk membuat nadinya membeku. Sosok pucat yang dari kabin tadi kini berdiri tepat di sampingnya sambil menunjuk ke depan. Wajahnya retak, matanya kosong, mulutnya terbuka, tapi kali ini bukan untuk berbisik, untuk berteriak. Tepat ketika sosok pucat itu berteriak sambil menunjuk ke depan, truk Giman bergetar seperti mau terangkat dari tanah. Suara gesekan ban melengking panjang, menusuk telinga, bercampur dengan suara logam yang saling menghantam dari bagian belakang truk. Giman sudah pasrah. Ia menutup mata sedetik. Saat dibuka lagi, truknya sudah berhenti. Diam, mati, mesin langsung ngedrop seolah kehabisan tenaga. Namun, yang membuat nafas Giman tersengal bukan karena truknya berhenti mendadak, melainkan karena sosok perempuan berwajah terbalik tadi sudah tidak ada di jalan. Kosong, jalanan bersih, tidak ada tubuh, tidak ada darah, tidak ada jejak kaki. Hanya kabut menutup semuanya seperti tirai. Giman memegang dada, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak tidak karuan. Aku nabrak siapa tadi? Tidak ada jawaban. Kabin kembali sunyi, begitu sunyi sampai suara nafasnya sendiri terdengar seperti sedang menahan tangis. Giman menoleh perlahan ke kursi samping. Kosong, tidak ada siapapun. Padahal tadi, sosok itu jelas-jelas berdiri di situ. Giman menggigit bibir, tubuhnya gemetar hebat. Ia memaksa membuka pintu dan turun untuk memastikan apa yang tadi ia lihat bukan sekadar halusinasi karena panik. Begitu kakinya menginjak aspal, sesuatu berubah. Dingin, terlalu dingin, kabut seperti menempel di kulit hingga ke tulang. Giman berjalan ke depan truk. Lampu depan masih menyala, menembus kabut yang menggumpal. Tidak ada apapun. Ia jongkok memeriksa bumper depan. Tidak ada penyok, tidak ada bekas benturan, bahkan tidak ada goresan. Tadi jelas-jelas aku hampir nabrak. Giman mundur selangkah, bingung, cemas, hampir tidak berani membalikan badan. Tapi ketika ia akhirnya menoleh ke arah kabin truk, seseorang sedang duduk di kursi supir. Giman membeku, lututnya lemas, dadanya seperti dihantam palu besi. Seseorang
tidak, sesuatu itu duduk tegak menatap lurus ke depan. Dari posisinya berdiri, Giman hanya bisa melihat siluet hitam dengan rambut panjang menjuntai ke dada. Pelan-pelan, makhluk itu miringkan kepalanya hingga ia bisa melihat wajahnya dari balik kaca. Wajah yang pucat, retak-retak, dengan mata gelap yang tampak menyerap cahaya lampu. Makhluk itu tersenyum. Bibirnya perlahan bergerak. "Ah, aku sudah naik." Giman mundur terburu-buru. Kakinya terpeleset aspal yang lembab sampai hampir jatuh. "Tidak, turun!" teriaknya spontan. Namun, makhluk itu hanya memiringkan kepala lebih tajam, tidak manusiawi, hingga terdengar bunyi tulang retak pelan dari arah kabin. Lalu, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk kaca jendela truk dari dalam. Bukan sekali, tapi 3 kali. Pelan, teratur. Seolah mengajak Giman untuk kembali masuk. Ia memejamkan mata. Ini bukan mimpi, ini bukan halusinasi, ini nyata. Giman menguatkan diri, membuka mata, dan saat itu juga ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di jendela truk bagian supir ada bekas tangan panjang, kurus dengan jari-jari yang terlalu banyak. 6 jari. Dan di balik kaca, makhluk itu berbisik, "Jalan belum selesai, Man. Masih ada yang mau ikut." Bekas tangan berjari 6 itu masih menempel di kaca jendela. Kabut tipis berputar-putar di sekeliling truk, seperti ada sesuatu yang mengendus, mencari celah untuk masuk. Giman mundur pelan, napasnya pendek-pendek, hampir tercekik oleh rasa takut. Ini bukan manusia, ini bukan manusia. Ia menggigit bibirnya sampai terasa asin oleh darah sendiri. Kepalanya penuh pikiran kacau. Ia harus pergi, harus keluar dari tempat ini. Giman menoleh sebentar ke arah jalan, gelap, kosong, tanpa satu pun tanda kehidupan. Bahkan suara jangkrik pun menghilang entah sejak kapan. Hening, terlalu hening. Ia mencoba mengatur napas dan memaksa langkah menuju pintu sisi penumpang untuk naik kembali ke truk. Bukan karena ia berani, tapi karena ia tahu di luar lebih berbahaya. Tapi begitu ia mendekat, kabin truk bergetar, pelan, seperti ada yang bergerak di dalam. Giman menahan napas. Gerakan itu berubah menjadi suara gesekan kain, lalu seperti sesuatu atau seseorang yang merangkak pindah dari kursi supir ke kursi penumpang. Krek, 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 semakin dekat, semakin jelas. Giman menegakkan tubuhnya, melongok pelan ke dalam kabin melalui kaca depan. Dan saat itu juga ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot dari tempatnya. Di kursi penumpang, sosok perempuan berambut panjang itu kini duduk menghadapnya. Rambutnya menjulur menutupi wajah, kepalanya sedikit miring. Tapi bukan itu yang membuat Giman hampir jatuh tersungkur. Ada tangan lain di bawah kursi penumpang. Tangan kecil, banyak, dan jumlahnya bukan cuma 2. Giman menelan ludah, tubuhnya menggigil. Satu tangan kecil itu merayap ke ujung bangku, disusul tangan lain dan lain lagi. Seperti ada anak-anak yang bersembunyi dan mencoba keluar, namun jumlahnya tidak masuk akal. Lalu, dari balik kaki kursi muncul sesuatu. Pertama, sepasang mata. Mata kecil, bulat, gelap, seperti mata anak kecil yang ketakutan. Namun tatapannya terlalu kosong, tidak berkedip. Kemudian wajahnya muncul. Bukan 1, bukan 2. 3 wajah kecil muncul bersamaan dari bawah kursi, menatap Giman tanpa emosi. Semua pucat, semua dengan lingkar mata hitam pekat, semua dengan senyum kecil yang terlalu lebar. Giman spontan menutup mulutnya agar tidak berteriak. "Apa kalian ini?" 3 wajah itu membuka mulutnya perlahan.
dan suara yang keluar bukan suara anak kecil, tapi suara bisikan serak, "Buka pintunya." Giman menggoyangkan kepala cepat-cepat. Tidak mungkin, ia tidak boleh membuka pintu. Jika pintu terbuka, ia tidak tahu apa yang akan masuk. Namun makhluk-makhluk itu tidak berhenti. Perempuan berambut panjang di kursi penumpang mengangkat kepalanya, pelan hingga wajahnya terlihat. Wajah itu setengah membusuk, kulitnya sobek di beberapa bagian, memperlihatkan daging gelap di bawahnya. Mulutnya retak-retak, namun ia bisa tersenyum lebih lebar daripada manusia. Ia membuka mulut dan mengeluarkan suara lirih. "Dari tadi kami ikut jalanmu." Giman menahan diri agar tidak jatuh berlutut. Kalian mau apa?" Perempuan itu mengangkat tangan pucat dengan jari panjang, satu-satunya yang terlihat normal dibanding tangan-tangan kecil di bawahnya. Ia menunjuk ke kursi supir. "Kami mau pulang." Giman memicingkan mata. Pulang kemana?" Sosok itu mencondongkan tubuh, mendekat ke kaca. Jaraknya tinggal beberapa sentimeter saja dari wajah Giman, dan ia berbisik, "Ke tempat kau hampir tabrak tadi." Giman ternganga. Maksudnya tempat perempuan itu berdiri, tempat ia hampir nabrak seseorang. "Dia nunggu kami." Suara lain muncul dari bawah kursi, suara banyak anak kecil yang berbicara bersamaan. "Kami ditinggal di sini lama sekali." Giman merasa jantungnya turun ke perut. Tiba-tiba, bruk, sesuatu menghantam belakang truk. Kuat, seperti ada kendaraan besar menabraknya dari belakang. Giman tersentak dan langsung menoleh. Namun dari kabut putih pekat perlahan muncul siluet besar, panjang, tinggi, dengan lampu depan redup kekuningan, dan suara mesin tua yang tersengal-sengal. Itu bus tua, bus yang tidak seharusnya ada di jalanan malam itu. Dari arah kaca depan bus ada bayangan seseorang yang duduk, tapi kepalanya tidak terlihat jelas. Giman berbisik tanpa sadar, "Bus hantu itu." Perempuan di kursi penumpang tersenyum senang seakan melihat jemputan. Dia sudah datang. Tangan-tangan kecil di bawah kursi merayap keluar. Giman yang melihat itu langsung terpental ke belakang karena takut, hampir jatuh. Bus itu berhenti tepat di belakang truk. Lampunya berkedip, mesinnya berderak pelan, seperti memanggil. Perempuan di dalam kabin berbisik lagi, kini lebih lembut namun jauh lebih mengancam. "Sekarang giliranmu yang antar kami pulang." Giman memicingkan mata. Pulang kemana?" Sosok itu mencondongkan tubuh, mendekat ke kaca. Jaraknya tinggal beberapa sentimeter saja dari wajah Giman, dan ia berbisik, "Ke tempat kau hampir tabrak tadi." Giman ternganga. Maksudnya tempat perempuan itu berdiri, tempat ia hampir nabrak seseorang. "Dia nunggu kami." Suara lain muncul dari bawah kursi, suara banyak anak kecil yang berbicara bersamaan. "Kami ditinggal di sini lama sekali." Giman merasa jantungnya turun ke perut. Tiba-tiba, bruk, sesuatu menghantam belakang truk. Kuat, seperti ada kendaraan besar menabraknya dari belakang. Giman tersentak dan langsung menoleh. Namun dari kabut putih pekat, perlahan muncul siluet besar, panjang, tinggi, dengan lampu depan redup kekuningan, dan suara mesin tua yang tersengal-sengal. Itu bus tua, bus yang tidak seharusnya ada di jalanan malam itu. Dari arah kaca depan bus ada bayangan seseorang yang duduk, tapi kepalanya tidak terlihat jelas. Giman berbisik tanpa sadar, "Bus hantu itu."
Perempuan di kursi penumpang tersenyum senang seakan melihat jemputan. Dia sudah datang. Tangan-tangan kecil di bawah kursi merayap keluar. Giman yang melihat itu langsung terpental ke belakang karena takut, hampir jatuh. Bus itu berhenti tepat di belakang truk. Lampunya berkedip, mesinnya berderak pelan, seperti memanggil. Perempuan di dalam kabin berbisik lagi, kini lebih lembut namun jauh lebih mengancam. Sekarang giliranmu yang antar kami pulang. Bus tua yang muncul dari kabut itu diam seperti bangkai raksasa yang menunggu mangsanya. Lampu depannya yang kuning redup menyorot tepat ke belakang truk, membuat bayangan Giman terpantul panjang di aspal basah. Giman berdiri terpaku, tubuhnya gemetar dari ujung kaki sampai tengkuk. Perempuan berwajah rusak di dalam kabin masih duduk dengan tenang, menatapnya dari balik kaca. Senyumnya perlahan melebar seperti kain robek yang ditarik paksa. Tangan-tangan kecil di bawah kursi sudah keluar setengah badan. Anak-anak itu merangkak, tetapi tubuh mereka aneh, seperti bayangan yang tidak punya bentuk jelas. Melekat, memanjang, kadang seperti asap gelap yang membeku menjadi daging. Giman menggeleng cepat. "Tidak, aku nggak mau ikut masukin kalian ke bus itu. Kalian bukan penumpang, kalian..." Perempuan itu memotong dengan suara lirih. "Kami bukan mau masuk, kami mau kau ikut kami pulang." Giman menatap perempuan itu lekat-lekat. "Pulang kemana? Alas Roban ini nggak ada desa lagi di bawah sini. Yang ada cuma jurang, tikungan, dan cerita orang hilang." Perempuan itu perlahan bangkit dari kursinya. Bukan dengan gerakan normal, tapi seperti didorong oleh sesuatu dari bawah. Kakinya terseret turun menyentuh lantai kabin. Dulu ada pemukiman kecil jauh di bawah jurang. Kami tinggal di sana. Anak-anak di bawah kursi ikut bersuara bersamaan. Sebelum bus itu jatuh, Giman tersentak. Bus itu, bus hantu itu. Perempuan itu mendekat ke kaca. Wajahnya menempel, kulitnya retak semakin jelas terlihat. "Kami semua penumpangnya. Kami meninggal di sini. Tidak semua ditemukan. Sebagian dari kami tertahan." Ia menunjuk kabut sekitar. "Di tempat ini." Giman merasakan tenggorokannya kering. "Terus kalian kenapa ikut aku?" Perempuan itu tersenyum kecil. "Karena kau lewat jalur jatuhnya kami." Dari kejauhan, bus tua itu membunyikan klakson, pelan, parau, seperti suara dari dasar kuburan. Ton, ton, nafas Giman tercekat. Perempuan itu kembali bicara. Suaranya seperti angin dingin yang masuk lewat celah tulang rusuk. "Setiap sopir yang lewat jalur itu, kami pilih salah satunya untuk membawa kami pulang." Giman mundur satu langkah. "Kenapa aku? Banyak sopir lain, banyak kendaraan lain." Perempuan itu mengangkat wajahnya yang rusak seakan tersenyum bangga. "Karena kau lihat kami." Anak-anak itu memanjat ke kursi, muncul satu persatu, menatap Giman dari balik kaca. "Karena kau dengar kami." Perempuan itu menempelkan telapak tangannya ke kaca. "Dan karena kau berhenti." Giman merasa seluruh darahnya membeku. "Kalau aku nggak mau..." Perempuan itu mengangguk pelan, seolah sudah menyiapkan jawaban itu sejak lama. Ia menunjuk ke belakang, ke arah bus hantu. "Kalau kau menolak, mereka akan turun yang menjemputmu." Lampu bus berkedip sekali, lalu pintunya terbuka dengan suara memanjang. Sret. Giman menatap ngeri. Dari balik pintu bus muncul siluet seseorang. Tubuhnya tinggi, kurus, memakai seragam sopir bus yang kusam dan sobek. Topinya masih menempel, tapi wajahnya tidak ada. Kosong, hanya kulit gelap seperti lubang tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Sosok itu melangkah turun perlahan. Tok, tok, tok. Setiap langkahnya membuat kabut di sekitar bergetar halus.
Giman refleks berlari ke sisi kanan truk. Nafasnya tersengal, tubuhnya panas dingin. Ia berusaha masuk kembali lewat pintu sisi penumpang. Jika berhasil masuk, ia bisa kunci pintu dan kabur. Namun begitu ia pegang gagang pintu, pintu bergerak sendiri. Klek, klek, membuka. Perlahan, perempuan itu kini berdiri tepat di dalam kabin. Setengah tubuhnya keluar, rambut panjangnya menjuntai ke bawah. Tidak bisa kabur, Man. Ia mengangkat tangan, dan semua anak kecil yang tadi bersembunyi mulai merayap keluar, naik ke dashboard, ke jok, ke lantai, menatap Giman dari semua arah. Kami sudah ikut jalanmu. Sekarang giliranmu ikut jalan kami. Giman menggertakkan giginya, menahan teriakan. Aku nggak mau mati di sini. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam, matanya kosong seperti sumur gelap. Semua orang yang lewat sini selalu berkata begitu. Giman mundur, tapi ia hanya mundur satu langkah. Sebelum menyadari, ada tangan kurus yang memegang kakinya dari belakang. Ia menoleh. Dari bawah truk, ada banyak tangan keluar, menarik celana Giman, mencengkram kakinya. Suara kecil berbisik, "Temani kami." Giman panik, mencoba menendang, tapi tangan-tangan itu makin banyak, makin kuat. Sosok sopir bus tanpa wajah kini sudah berdiri 1 meter dari perempuan. Perempuan itu memperhatikan dengan tenang, seperti penonton yang menunggu akhir cerita. Anak-anak itu tersenyum lebar. Perempuan itu akhirnya berkata pelan, "Kami tidak ingin menyakitimu. Kami hanya ingin pulang." Dan pada saat itu, bus hantu menghidupkan mesin. Dek, dek, dek. Mesinnya bergetar besar, seakan memanggil, seakan memerintah. Tangan-tangan di kaki Giman menarik lebih kuat. Tubuhnya terseret perlahan menuju pintu bus yang terbuka, mendekat, semakin dekat. Giman menjerit sekuat tenaga, namun kabut alas roban menelan suaranya bulat-bulat. Sampai akhirnya semua menjadi gelap. Dan malam itu, di jalur alas roban yang terkenal angker itu, tidak ada satupun sopir yang melihat Giman lagi. Hanya menemukan truknya, menyala, mesin hidup, pintu terbuka, dan jejak kaki mengarah ke jurang sebelum tiba-tiba menghilang begitu saja. Itu adalah kisah Giman, sopir truk yang hilang tanpa jejak setelah bertemu mereka yang menunggu pulang di turunan alas roban. Kalau kau pikir cerita ini berakhir di sini, kau salah. Sampai sekarang, beberapa sopir masih bercerita tentang bus tua yang muncul di tengah kabut melambat tepat di belakang mereka, atau tangan-tangan kecil yang mengetuk kaca ketika mereka berhenti di turunan yang sama. Jadi, kalau suatu malam kau lewat jalur itu dan radio tiba-tiba berisik atau suara anak kecil terdengar samar dari kursi belakangmu, ingatlah satu hal. Di alas roban, tidak semua yang menyapa ingin ditinggal.